تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sidang salat Id yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayyaman ma'dudat. Begitulah Allah menyifati bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang sedikit yang dapat kita hitung. Dan memang benar apa yang Allah katakan. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya selain Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kemarin rasanya baru kita menyambut bulan Ramadan. Dan hari ini Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Entah apakah jasad ini akan bertemu lagi dengan tamu yang mulia tersebut dalam keadaan hidup, atau malah jasad ini akan bertemu dengan Ramadan tapi dalam keadaan sudah terkubur di bawah tanah, tidak ada yang tahu. Maka bergembiralah orang-orang yang memanfaatkan hari-hari yang berbilang itu, memanfaatkannya dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahagialah kalian yang berpuasa pada hari-hari yang berbilang itu, karena iman, karena ihtisab mengharapkan wajah Allah. Berbahagialah kalian yang menghidupkan malam-malam hari yang berbilang dengan qiyam karena iman dan ihtisab. Berbahagialah kalian wahai pemburu malam Lailatul Qadar. Berbahagialah dengan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbahagialah kalian dengan ganjaran yang besar yang Allah siapkan untuk kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 di'fin." Setiap amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pahalanya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya, sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan hadisnya, mengatakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, kecuali puasa, karena amalan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya untukku, karena aku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Di sini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya amalan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 ataupun 700 kali lipat, maka pahala puasa Allah akan lipat gandakan dengan bilangan yang tidak terbatas. Allahu Akbar. Maka dari itu Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, lis-shaim farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, mereka berbahagia tatkala mereka berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi,
Dan mereka akan bahagia kelak tatkala mereka bertemu dengan Rabb-nya. Karena apa? Karena Allah akan memberikan ganjaran yang sangat besar untuk mereka. Maka dari itu berbahagialah. Berbahagialah kalian orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadannya dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diriwayatkan oleh sebagian para salaf bahwasanya kelak di hari kiamat Allah yansibu ma'idatan tahta al-'arsy lisaimin fiha ma taba wa ladza min at-ta'ami wasyarab fayakulu minha as-saimun. Bahwasanya kelak di hari kiamat Allah akan menyediakan makanan dan minuman yang sedap lagi segar di bawah arsy-Nya bagi siapa, Pak? Bagi orang-orang yang berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa kelak akan makan dari makanan dan minuman itu. Wan nas fil hisab. Dan manusia yang lainnya mereka akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan mereka akan dihitung. Maka mereka akan mengatakan, ma balu haula yakulun wa nahnu nuhasab. Apa gerangan mereka itu? Kenapa mereka makan sedangkan kita dihisab? Maka dikatakan kepada mereka, kanu yasumun wa antum tuftirun. Dahulu mereka berpuasa sedangkan kalian memaksiati Allah dengan kalian tidak berpuasa. Wa kanu yaqumuna al-lail wa antum tanamun. Dahulu mereka menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih, salat tahajud, qiyamul lail. Sedangkan kalian mengikuti syahwat kalian dengan tidur. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa tatkala itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan tenang. Makan dan minumlah kalian dengan tenang disebabkan karena amalan yang dahulu kalian lakukan selama kalian hidup di dunia. Allahu Akbar. Tidakkah kita bahagia dengan kabar seperti ini? Maka perbanyaklah bersyukur. Perbanyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan satu yang harus kita ingat, Pak, Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian, kita bisa berpuasa selama 30 hari. Kita bisa menegakkan salat tarawih selama 30 hari. Kita bisa melakukan ketaatan selama Ramadan bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Semua itu adalah petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya adalah hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya adalah pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Siapa kita ini kalau kita tidak ditunjuki oleh Allah, Pak? Tersesat kita ini. Enggak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan selama Ramadan kemarin kalau kita tidak ditunjuki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bersyukur. Bersyukur sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan agar kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian sehingga kalian bisa berpuasa, sehingga kalian bisa menegakkan salat malam, sehingga kalian bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Hari yang berbahagia bagi kita. Karena hari ini adalah hari Idul Fitr. Hari raya bagi kita. Maka jangan sekali-kali kita rusak kebahagiaan hari ini dengan noda-noda kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengkisahkan suatu kisah laki-laki soleh bernama Wahab ibn al-Wardi. Beliau ini ketika hari raya melihat sekelompok manusia tertawa, banyak tertawa. Lantas beliau mengatakan, in kana haula tuqbal minhum siyamuhum fama hadha fi'lu syakirin. Mereka itu kalau seandainya puasanya diterima, apakah seperti itu perbuatan orang-orang yang bersyukur? Wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamuhum
Fama hadza fi'lul khaifin. Dan kalau seandainya puasa mereka tidak diterima, apakah seperti itu perbuatan orang-orang yang takut? Lihat laki-laki soleh ini, Pak. Melihat orang di hari raya mereka tertawa. Apa yang beliau katakan? Ini bukan perbuatan orang-orang yang bersyukur. Padahal tertawa itu apa hukumnya? Mubah. Lantas apa yang akan beliau katakan apabila beliau melihat orang-orang di hari raya mereka menggibahi saudara-saudarinya sendiri, menggibahi guru-gurunya sendiri? Apa yang akan beliau katakan? Apa yang akan beliau katakan di hari raya melihat orang-orang memutus hubungan silaturahimnya, enggan untuk menyambung hubungan silaturahimnya? Apa yang akan beliau katakan? Melihat orang-orang di zaman sekarang di hari raya mereka pergi ke tempat maksiat, memaksiati Allah tabaraka wa taala, apa yang akan dikatakan oleh laki-laki soleh ini? Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Siapapun di antara kita di sini yang pada hari rayanya mereka memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala dengan menggibahi saudara-saudarinya sendiri. Mereka katakan, mereka berkumpul dengan mengatakan, hari ini adalah hari raya kami, hari ini adalah hari berbahagia kami. Tapi mereka tidak tahu, ternyata mereka berkumpul, hakikatnya mereka sedang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Apakah seperti ini hari raya? Apakah seperti ini hari raya? Bagi kalian yang enggan untuk menyambung hubungan silaturahim kalian dengan keluarga kalian, kalian yang memutus hubungan silaturahim dengan keluarga kalian, tidakkah kalian pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhuluna jannah qati'. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Apakah pantas, Pak? Orang yang diancam, yang terponis masuk neraka, kemudian dia mengatakan pada hari ini adalah hari raya kami, hari berbahagia kami. Apakah pantas orang dia terancam masuk surga mengatakan hal ini? Apakah ini hakikat hari raya? Apakah seperti ini hakikat hari raya, wahai saudara-saudariku sekalian, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Dahulu seorang salaf pernah mengatakan, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazai sayyi'atu ba'daha. Salah satu ganjaran dari amalan kebaikan yang diterima, salah satu ganjarannya adalah menghasilkan amalan kebaikan berikutnya. Dan salah satu balasan dari amalan keburukan adalah menghasilkan amalan keburukan berikutnya. Kita mengatakan selama bulan Ramadan kemarin, kami berpuasa selama 30 hari. Kami menegakkan qiyamul lail. Kami menghatamkan Al-Quran, kami bersedekah, kami ini, kami itu. Tapi ternyata setelah berlalu 30 hari, mereka malah memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala. Mana hasil dari amalan kebaikan? Kenapa tidak menghasilkan amalan kebaikan berikutnya? Kenapa malah menghasilkan amalan keburukan? Tidakkah kita bertanya kepada diri kita, kalau kita memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala pada hari ini, jangan-jangan amalan keburukan yang timbul hari ini adalah salah satu tanda bahwasanya amalan ana selama ini tidak diterima. Ini bukan hakikat hari raya. Ini bukan hakikat hari raya. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau. Dan laki-laki ini mendapati Ali sedang memakan roti yang sudah mengeras. Lantas laki-laki ini pun kaget dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, yaumu Eid wa khubzun khashin. Wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, hari ini adalah hari raya. Kenapa engkau makan roti yang keras? Maka apa kata Ali, Pak? Al-yawm aidu man kubila siyamuhu wa qiyamuhu, aidu man ghufira dhanbuhu wa syukira sa'yuhu wa kubila amaluh. Iya, hari ini adalah hari raya. Hari raya bagi orang-orang yang diterima puasanya, yang diterima sholatnya, yang diampuni dosa-dosanya,
yang dia bersyukur atas upaya amalan yang dilakukan selama Ramadan. Hari ini adalah hari raya, yaitu bagi orang-orang yang diterima amalannya. Al-yawm lana 'idun wa ghadan lana 'idun wa kullu yawmin la na'sillaha fihi fahuwa lana 'idun. Kata Ali, hari ini adalah hari raya bagi kita, dan besok pun hari raya bagi kita. Dan setiap hari di mana kita tidak memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala padanya, maka itu adalah hari raya bagi kita. Inilah hakikat sebenarnya dari hari raya, Pak. Hari di mana kita tidak memaksiati Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hari raya, hakikat hari raya itu bukan kita makan makanan yang enak, bukan kita menggunakan pakaian yang baru, bukan. Hari raya adalah hari di mana kita berakhlak, menghiasi diri kita dengan akhlak Islam, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hari raya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah dia yang orang-orang lain itu selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai kalian mencintai apa-apa untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin." Tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, tidak berbicara dengan saudaranya, memutus hubungan silaturahim dengan saudaranya, memutus hubungan dengan kerabatnya lebih daripada 3 malam. Yaltaqiyan faya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Mereka saling bertemu akan tetapi masing-masing dari mereka saling berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda' bis salam. Dan di antara mereka yang terbaik adalah dia yang dahulu memulai salam. Hari raya adalah hari di mana kita berakhlak dengan akhlak-akhlak yang seperti ini. Hari raya, hakikat hari raya yang sebenarnya adalah di mana engkau menyambung hubungan silaturahimmu, bukan memutus hubungan silaturahimmu. Ini bukan hari raya. Hari raya adalah di mana engkau mengeluarkan kebencian yang telah mengakar di hatimu, engkau buang jauh-jauh. Kemudian engkau masukkan ketenangan di hati saudara-saudarimu. Inilah hari raya. Hakikat hari raya yang sebenarnya adalah di mana kita tidak memaksiati Allah, di mana iman kita bertambah, di mana ketaatan kita terus bertingkat. Inilah hakikat hari raya yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara hakikat hari raya adalah hari di mana kita kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ajaran agama Islam yang murni. Dan kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah tersebar di masyarakat. Adat-adat yang menyelisihi syariat Islam. Dan kita kembali kepada ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah hakikat dari hari Aid. Dan salah satu bentuk kebiasaan buruk, adat buruk yang sudah tersebar di masyarakat kita pada saat sekarang ini adalah membiarkan para wanita keluar di hari raya. Mereka berhias, bertabarruj, menggunakan perhiasan terbaik mereka. Mereka keluar rumah, memenuhi jalan-jalan, memenuhi pasar-pasar. Bukankah larangannya telah jelas disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarruj, berhias diri berlebihan yang bisa mengundang syahwat orang lain, sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Wahai para wanita, para akhwat, para ummahat, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Taatilah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian adalah sosok yang dimuliakan di dalam agama Islam. Maka jaga kemuliaan kalian. Jaga kemuliaan kalian.
Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, dan apabila mereka keluar dari rumah, setan akan menghiasi diri mereka. Kalau seandainya wanita tidak berhias saja keluar rumah, setan akan menghiasinya. Maka apalagi kalau mereka berhias, bertabarruj, maka tentunya ini akan menjadikan fitnah yang sangat besar. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal min fitnatin nisa." Tidak ada sepeninggalku suatu cobaan atau fitnah bagi laki-laki yang lebih besar bahayanya dibandingkan fitnah wanita. Dan bukankah di balik wanita-wanita yang bertabarruj ini ada laki-laki yang bertanggung jawab atas mereka? Baik itu bapaknya, baik itu saudaranya, baik itu pamannya, kakeknya, suaminya. Kenapa kalian tidak larang wanita kalian dari bertabarruj? Kenapa kalian biarkan? Kenapa kalian biarkan? Mana ghirah kalian? Mana kecemburuan kalian dalam hati kalian melihat wanita-wanita yang ada di bawah tanggung jawab kalian keluar rumah? Mereka bertabarruj, berhias diri, menggunakan perhiasan terbaik mereka, kemudian diri mereka dilihat oleh laki-laki yang tidak halal bagi mereka. Mana ghirah kalian? Mana kecemburuan kalian? Mana kecemburuan kalian melihat anak-anak kalian keluar rumah menggunakan pakaian yang ketat, menggunakan celana yang pendek, menggunakan wangi-wangian yang semerbak, yang bisa mengundang syahwat laki-laki yang bukan halal bagi mereka? Apakah kecemburuan itu telah hilang dari hati kalian? Maka dari itu bertakwalah. Bertakwalah saudara-saudaraku sekalian. Bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Larang wanita-wanita kalian yang berada di bawah tanggung jawab kalian untuk melakukan perbuatan jahiliyah seperti ini. Larang mereka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kita biarkan hal-hal yang seperti ini adalah salah satu sebab terbesar turunnya azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat suatu kemungkaran kemudian mereka tidak mau mengubahnya, dikhawatirkan Allah akan ratakan mereka semuanya dengan azab. Baik itu yang bermaksiat ataupun tidak yang bermaksiat, Allah akan ratakan semuanya dengan azab. Dan kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah hari Id kita, hari bahagia kita. Maka isilah semuanya dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Isilah semuanya dengan ketaatan. Jangan kita burukkan hari ini, kita kotori sucinya kebahagiaan hari ini dengan noda-noda maksiat. Sambung tali silaturahim kalian. Buang kebencian yang sudah mengakar di hati kalian. Masukkan kebahagiaan-kebahagiaan di hati saudara-saudara kalian. Karena inilah hakikat dari Id yang sebenarnya. Dan barang siapa yang masih mau memaksiati Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari ini, sesungguhnya kalian telah kehilangan hakikat dari Id itu sebenarnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في جنتك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم بلغنا رمضان في المستقبل مع آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا
وذريتنا وإخواننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.